Dengan pengawalan ketat, mobil tahanan yang membawa aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Amar Zoni dan 4 warga binaan lainnya tiba di lapas narkotika kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur. Amar Zoni dikawal petugas kejaksaan bersenjata lengkap, langsung dibawa ke lapas narkotika kelas 2 Cipinang. Pemindahan dilakukan sementara guna mempermudah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amar Zoni dan 4 orang lainnya ditempatkan di Blok E setelah menjalani proses pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Saudara Amar Zoni, narapidana di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan, tiba di Lapas Narkotika Jakarta berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dititipkan sementara dalam rangka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang lanjutan Amar Zoni dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 18 Desember mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Inilah video rekaman kamera pengawas. Seorang pria parubaya menjadi korban tabrak lari saat menyeberang melintasi zebra cross di depan Masjid Jamek Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Korban Yufron, 84 tahun, ditabrak mobil minibus yang melaju kencang dari arah Jalan Mentok menuju pusat kota Pangkal Pinang. Akibat tabrakan, korban terpental belasan meter dan alami luka di bagian wajah dan memar di bagian tubuh dan patah tulang. Pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit, namun karena panik, pelaku meninggalkan korban dan pulang untuk bersembunyi. Setelah videonya viral di media sosial dan menjadi buruan polisi, pelaku merasa tidak tenang dan akhirnya menyerahkan diri 4 hari pasca kejadian. Pelaku saat ini memang sudah berada di Mako Polresta di Satlantas. Pelaku menyerahkan diri karena pelaku merasa ketakutan karena sudah viral di medsos, dan upaya kita memang sudah dari pihak kepolisian setelah kejadian memang telah teridentifikasi pelaku. Kini, polisi melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum terhadap pelaku tabrak lari. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Malam kembali sesaat lagi. Coba lihat. Mana? Apa? Emang mau apa? Coba lihat. Mau apa? Kita lagi patroli ya. aja. Kenapa, Pak? Jadi Udah dari sini aja dia. Petugas gabungan Polri, Satpol PP, dan Karang Taruna Kabupaten Bogor melakukan razia miras di sejumlah toko berkedok warung jamu. Petugas menyita 200 botol minuman keras berbagai merek. Petugas kepolisian juga menyisir ke sejumlah warung jamu dan membubarkan remaja yang nongkrong di pinggir jalan, serta menggeledah sejumlah kendaraan bermotor. Kepala Unit Patroli Dedi Marantika menuturkan melakukan razia warung miras yang berkedok warung jamu. Yang melaksanakan giat KRYD biasa melaksanakan giat patroli gabungan rutin setiap malam minggu. Untuk sasarannya yakni kumpulan-kumpulan anak muda yang biasanya nongkrong di sekitaran perumahan Perum Podomoro. Kemudian setelah itu kita lanjut operasi miras di toko-toko jamu yang berada di wilayah Kecamatan Tenjo. Petugas gabungan akan terus melakukan patroli rutin untuk kenyamanan masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan melaporkan.
Seorang balita berusia 4 tahun terkunci di dalam mobil di area SPBU Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi yang dimintai pertolongan berjibaku berupaya membuka sedikit demi sedikit kaca mobil untuk mengeluarkan balita dari dalam mobil. Kejadian bermula saat orang tua balita mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Diduga pintu mobil terkunci secara tiba-tiba saat balita berada di dalam mobil. Orang tua balita yang panik bersama petugas SPBU langsung menghubungi petugas damkar terdekat. Korban yang terjebak anak balita di dalam mobil di SPBU saat pengisian BBM. Alhamdulillah dengan kesigapan tim rescue Kabupaten Bekasi, damkar Kabupaten Bekasi, kurun waktu sekitar 9-10 menit dengan peralatan kami, alhamdulillah pintu mobil bisa terbuka dan evakuasi berjalan dengan lancar. Setelah kurang lebih 10 menit, petugas berhasil mengevakuasi balita yang terkunci dari dalam mobil dalam kondisi selamat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pihak keluarga korban Feni Ere, sales cantik yang jenazahnya ditemukan tinggal kerangka dengan kondisi mulut terikat, mengamuk, dan berusaha menyerang terdakwa Ahmad Yani alias Ama, terdakwa utama kasus pembunuhan tersebut. Meski dijatuhkan hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan, namun kedua orang tua korban masih belum menerima putusan hakim. Kericuhan pun akhirnya bisa diredam oleh pihak keamanan. Sebelumnya Feni dinyatakan hilang oleh pihak keluarga pada Februari 2025. Hingga akhirnya jenazah korban pembunuhan ini ditemukan tinggal kerangka di batas Palopo Toraja dengan kondisi mulut terikat kain. Terima kasih semua punya andil sehingga putusan ini, komisi ini bisa jatuh selamat. Itu saja. Dalam rekaman CCTV, pasangan suami istri melakukan pencurian uang milik pedagang bakso terjadi di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Sang suami mengalihkan korban dengan mengajaknya berbicara, sementara sang istri yang melihat kesempatan menggasak uang korban. Tak butuh waktu lama, unit Reskrim Polsek Kembangan menangkap pasangan suami istri di kediamannya di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang. Pelaku menggunakan modus hendak memesan bakso dalam jumlah banyak. Saat korban lengah, istrinya menggasak uang korban senilai Rp150.000 di dalam laci gerobak. Sudah berapa kali mereka melakukan aksi kayak gini, Pak? Menurut pengakuan pelaku, mereka baru pertama kali melakukan aksinya saat ini dan baru kedapatan seperti ini. Uangnya untuk apa? Untuk uang tersebut digunakan oleh pelaku untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat ini kedua pelaku masih melakukan pemeriksaan intensif di Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.